Namaku Lolita, umurku 29 tahun dan masih jomblo. Aku seorang staf manajer di sebuah perusahaan. Pingin sih nikah, tapi belum ada kandidat utama buat jadi calon suami. Tapi aku mikir nikah kan bukan segalanya. Lagian Allah ngasih jodoh pada waktu yang tepat kan. Gak kecepetan dan gak kelambatan. So aku mau nikmatin aja prosesnya. Kalaupun gak dapat jodoh di dunia, ya udah iya, toh kita meninggal pun sendiri-sendiri, wih dasar aku sok bijak. Padahal permasalahan ini sering bikin aku down. Gimana enggak, temen-temen seusiaku kebanyakan udah nikah dan punya anak 2 atau 3. Tapi tetaplah aku harus banyak-banyak bersyukur karena memiliki pekerjaan yang stabil, tempat tinggal dan kendaraan, serta bisa makan apapun yang aku mau. Orang tuaku sudah meninggal 4 tahun lalu, memang sudah sakit, jadi meninggal hanya selisih 3 bulan. Bapakku duluan kemudian ibuku, mereka memang sehidup semati. Saat itu usiaku 25 tahun. Padahal targetku dulu, 25 tahun menikah, tahu-taunya malah yatim piatu. Aku cuma punya kakak satu, laki-laki sudah menikah dan punya 3 anak, berdomisili di luar kota. Jadi jarang ketemu juga. Paling aku sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali mengunjungi kakakku. Atau kalau misal sedang ada dinas luar di sekitar rumahnya, ya aku sempatkan untuk berkunjung. Jadi aku tinggal sendiri menyewa apartemen tipe studio di pinggiran kota. Aku memang lebih memilih menyewa, karena aku masih mau pindah-pindah untuk nyari lingkungan yang cocok. Rencanaku mau beli rumah kalau sudah menikah saja. Kalau dapat suami ya biar suamiku yang mikirin, kalau belum dapat suami sampai 35 tahun, baru deh aku mikir-mikir beli rumah. Oh iya ada sih rumah warisan orang tuaku di luar kota. Tapi jarak tempuhnya sekitar 2 jam dari rumah ke kantor. Belum di jalan karena macet. Bisa-bisa aku tua di jalan. Makanya saat ini aku kontrakan, karena kalau aku tinggal di situ, selain jarak tempuh juga rumah itu terlalu luas. Kalau sendirian jadi seperti hidup di tengah hutan. Lagi asik-asiknya scroll-scroll belanjaan online, tiba-tiba HP ku bergetar. Ada telepon masuk dari Mas Arsyad. Ih ngapain dia weekend-weekend gini telepon? Batinku, beliau itu manajerku, jadi atasan langsungku. Halo, aku menjawab, suaraku agak serak, ini efek dari tadi pagi bangun tidur belum mengeluarkan suara. Halo, Loli, kamu baru bangun kah? Mas Arsyad bertanya. Ih kepo banget sih, perasaan dia selama ini gak gitu kepo sama aku, kok akhir-akhir ini jadi pengen tahu aja kegiatan aku. Kenapa ya? Kataku dalam hati. Apa mungkin aku terlalu GR ya? Gak lah mas. Udah dari tadi. Ada apa mas? Ini kan weekend, jawabku sok protes. Saya minta tolong dibuatkan paparan untuk acara di luar pulau. Masukin permasalahan-permasalahan yang kemarin kita udah bahas. Oh iya nanti kamu ikut loh. Berangkat hari Rabu, acara di sana 3 hari. Jadi balik hari Sabtu ya. Tolong cariin pesawat dan hotel. Buat surat izin ke deputi untuk kita berdua. Mas Arsyad mengoceh soal pekerjaan. Haduh ini hari Sabtu jam 9 pagi, dan itu acara masih hari Rabu. Minggu malam bisa kali mas ngasih tahunya. Gerutuku tak jelas. Baik mas. Jawabku cuma pasrah dan mengiyakan saja akhirnya. Hi, aku lagi deket apartemen kamu loh. Bisa kamu kesini temenin aku sarapan kan? Tiba-tiba dia ngomong begitu. Wah, aku bingung mau menjawab apa. Males banget aku gitu loh. Ah males aku mas, jawabku spontan. Kalau kamu gak kesini nanti saya malah main ke apartemen kamu ya, Mas Arsyad berkata sambil terdengar tawanya di sana. Entah angin apa yang merasukiku,
Atau sebegitu kuat pesona Mas Arsyad hingga aku mau untuk menyeret bedanku bangkit dari kasur, mandi, dan menemuinya. Padahal udah tiap hari ketemu, masak masih kurang sih. Kayak gitu kan gerutuku. Saat dia melihatku, dia melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Entah mengapa dia menyambutku begitu cerianya. Sudah itu, paket pegang tanganku, kemudian dituntunnya untuk duduk berdampingan. Ih, apa-apaan orang ini, bikin hatiku risih. Bukan apa, takutnya mah ia udah punya istri. Jangan-jangan nanti nganggap aku sebagai pelakor. Kan bisa hancur hidup gue. Begitu kan pikirku. Masalahnya, selama ini hidupnya itu kayak penuh misteri gitu. Ada teman yang bilang Mas Arsyad itu udah beristri, ada yang ngomong masih lajang. Tapi setahuku, emang dia itu gak pernah nunjukin istrinya, apalagi dibawa kalau kantor ada acara keluarga. Anehnya lagi, selama ini kunilai dia itu profesional banget loh, kok ya akhir-akhir ini profesionalitasnya itu menurun drastis dan tingkahnya mulai annoying ya. Maksudku, kan ini lagi weekend toh, lah kok manggil dan ngajak orang seenaknya gitu loh. Akhirnya, di tengah lagi asyiknya makan, tiba-tiba embulutsku nyeletuk, gak ajak istri dan anak, Mas. Aku bertanya. Beberapa detik gak ada jawaban. Aku pun mengangkat wajahku dan menatap wajah Mas Arsyad. Wajahnya datar, gak. Hanya jawaban singkat itu aja yang keluar dari mulutnya. Aku menunggu, siapa tahu dia mau mengeluarkan kalimat lainnya. Tapi dia justru bangkit dan mencuci tangan di wastafel. Kok mencurigakan ya, dia punya istri gak sih? Aku jadi termenung. Kuakui, emang dia itu tampan, bodi boleh, jabatan mentereng. Tentu soal materi tak diragukan lagi. Aku mah ada rasa suka juga sih, tapi yaitu, misteri hidupnya itu belum aku temukan jawabannya. Setelah itu kami sama-sama diam. Aku sibuk dengan HP-ku, dia juga sibuk dengan HP-nya. Tahu-tahu, ada notif masuk ke HP-ku. Klunting, langsung kubuka. Ternyata dari Mas Arsyad. Aneh campur kaget langsung menyeruak dalam jiwaku. Kan orangnya berada di sebelahku, kenapa harus pakai WA segala ya? Loli, entah mengapa akhir-akhir ini aku selalu ingin bersamamu ya. Tulisnya. Aku diam gak bereaksi apa. Takutnya salah persepsi. Sampai akhirnya ia nulis lagi. Kenapa diam? Gak sukakah dengan kata-kataku? Aku jadi bingung, aku suka, tapi aku tak boleh gegabah nanggapinya. Bagaimanapun dia itu atasanku. Sampai akhirnya ku jawab juga sekenanya sebagai ekspresi spontanku. Suka orangnya, tapi tak suka sikapnya. Emang aku pernah berbuat salah apa kepadamu? Tulisnya lagi, tidak pernah berbuat salah, tapi aku gak suka dengan ketertutupan dan kerahasiaan. Tentang apa? Kenapa gak pernah dijawab pertanyaanku, sudah beristri atau belum? Emang penting, atau penting banget gitu? Malah kayak gitu kan jawabnya. Tentu, aku jadi males tanya lagi toh. Aku yang udah begitu seriusnya malah dianggap lelucon yang gak lucu begitu. Semuanya akan kamu mengerti, besok saat kita sudah di luar pulau, aku janji. Tulisnya. Okelah, kiranya aku tak perlu memaksakan diri, dan selesai makan di kafe itu aku pamit pulang. Tak ada kesan apa-apa yang kudapat, selain rasa makin penasaran, dan itu mengganggu hati dan pikiranku. Kiranya aku harus bersabar menerima semua ini. Batinku. Turun dari pesawat, kami langsung menuju hotel untuk istirahat, sebab siangnya kami harus bertemu dengan berbagai kolega. Jadi sehari dan malamnya itu, kami benar-benar full kerja. Baru malam keduanya, kami bisa istirahat.
Aku rebahan santai di dalam kaimur dengan berseragam kimono tipis dan culottes pendek yang tipis pula. Baru saja mataku ada tanda-tanda mau lelap, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Sekali ketok masih aku biarkan, tapi setelah berkali-kali aku bangkit dan membukakan pintu. Ternyata Mas Arsyad yang datang dengan membawa sekuntum bunga mawar dan sebuah kotak kecil. Dengan percayanya, ia langsung bilang begini, "Loli, izinkan aku memenuhi janjiku, dengan setulus hatiku, malam ini aku melamarmu. Kuharap kamu mau menerima ketulusan dan kesungguhan hatiku ini." Aku diam, gagu, bingung, bercampur rasa tak percaya. Aku serasa mimpi di siang hari. Tapi aku tak kuasa menolak anugerah ini, dan serta-merta aku mendekat dan mengeluk-eluknya erat-erat. Gayung pun bersambut, Mas Arsyad pun melakukan hal yang sama. Kami saling meluapkan rasa gembira dan bahagia ini tanpa ada settingan. Hingga Mas Arsyad pun menggendongku ke Aksuran Zang. Tapi, tak ada yang menduga, jika akhirnya kami sampai kebablasan. Saking intennya pemanasan, sampai gak terasa kalau Mas Arsyad sudah berada tepat di atasku, dengan keadaan siap tempur. Aku sudah tak bisa lagi menolaknya, selain keadaanku yang sudah bacah kuyup, hasratku juga tak mungkin lagi bisa dihentikan. Ada gelombang kuat yang terus menarikku, sementara Mas Arsyad kulihat masih mengalami kesulitan untuk beberapa menit, sebelum akhirnya sukses mendaratkan pesawat super jumbo jetnya. Aus. Itulah kata yang terucap dari BBR-ku, sebagai kata pembuka pada launching acara malam ini. Inilah momen sejarah hidup baruku tercipta. Mas Arsyad, lelaki idamanku kini telah melamarku, dan langsung buka sigil ORI-ku. Kesan pertamanya emang indah, meski ada zakit-zakitnya. Tapi 10 menit berikutnya, semua sudah lancar dan bisa tangkap gas. Meski Mas Arsyad masih nyembunyiin rahasianya, tapi aku sudah tak peduli lagi. Mau masih buyang, mau sudah nikah, itu urusan dia. Yang penting dia mau bertanggung jawab. Di akhir kisah ini, aku sampaikan kalau musim kami sudah berjalan 7 bulan. Selama itu pula sudah gak dapat dihitung lagi berapa kali kami melakukannya. Maka wajar jika saat pernikahan, aku sudah hamil 3 bulan. Semoga akan terus diberi kelancaran dan kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga ini sampai akhir hayat nanti. Sekian dan terima kasih.